Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Tasya Veronica dengan NIM D1C121043. Di sini saya akan mempresentasikan sistem jaminan halal pada produk keripik brownies. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem jaminan halal. Materi yang pertama yaitu kriteria sistem jaminan halal. Kriteria sistem jaminan produk halal merupakan persyaratan sertifikasi halal di Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kriteria sistem jaminan halal dibagi ke dalam 11 kriteria. Yang pertama, kebijakan halal. Ini merupakan bentuk komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, tim manajemen halal. Membentuk tim manajemen halal untuk bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Yang ketiga, ada pelatihan. Pelaku usaha harus mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Yang keempat, ada bahan. Terkait dengan bahan yang mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, pelumas atau greases, sanitizer, dan bahan pembersih serta media validasi hasil pencucian. Yang kelima, produk. Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non-retail, produk akhir atau produk antara. Penamaan produk harus sesuai dengan syariah. Yang keenam, ada fasilitas produksi. Fasilitas produksi yang mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang ketujuh, ada prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Prosedur tertulis aktivitas kritis yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis mencakup penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi, pembelian bahan, formulasi, dan pengembangan produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, penyimpanan bahan dan produk, transportasi bahan dan produk. Yang kedelapan, kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi, yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitasi yang memenuhi kriteria fasilitas. Yang kesembilan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di-downgrade, dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik. Yang ke-10, audit internal. Perusahaan harus melakukan audit internal setidaknya 2 kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan atau tidak terpenuhinya kriteria dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Yang ke-11, kaji ulang manajemen. Perusahaan harus melakukan kaji ulang manajemen, harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Selanjutnya yaitu titik kritis bahan. Pada proses produksi pangan yang terdiri dari beberapa tahapan, sederhana maupun kompleks, setiap penambahan bahan selama proses produksi harus memiliki ketelusuran atau asal-usul yang jelas. Bahan yang digunakan selama proses produksi itu sendiri digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu bahan tidak kritis, bahan kritis dan harus memiliki SH, serta bahan kritis namun tidak harus memiliki SH. Suatu bahan dapat dikatakan sebagai bahan yang tidak kritis, disebut juga bahan positif list, jika bahan tersebut termasuk ke dalam bahan tambang atau galian, bahan kimia atau sintetis, bahan nabati yang tidak memerlukan adanya proses lanjutan, atau tanpa adanya penambahan bahan lain, bahan hewani, telur atau susu segar, madu dan ikan, produk mikrobial yang secara proses diperoleh dengan proses alami, serta beberapa jenis bahan polimer lainnya. Titik kritis halal produk keripik brownies.
Titik kritis pada keripik brownies dapat dilihat dari proses produksi dan bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan pada keripik brownies ada tepung mocha, coklat, margarin, telur, gula, garam, vanili, choco chips. Proses pembuatan keripik brownies, yang pertama 80 gram coklat dilelehkan dengan margarin. Masukkan 1 butir telur dan gula halus sebanyak 50 gram ke dalam mangkuk lalu dikocok lepas. Masukkan 1/4 sendok tangan garam dan 1/4 sendok tangan vanili. Masukkan 50 gram tepung mocha sedikit demi sedikit. Lalu campurkan lelehan coklat dan diaduk hingga rata. Setelah itu, dicetak di atas loyang dan dipanggang selama 20 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Potong berbentuk kotak. Titik kritis halal pada bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik brownies. Yang pertama, titik kritis halal pada coklat. Terdapat bahan baku tambahan maupun penolong yang belum diketahui kehalalannya, mengakibatkan tambahan bahan baku coklat ini menjadi titik kritis kehalalan. Adapun bahan yang ditambahkan pada produk coklat ini, yang pertama gula. Proses pembuatan gula pasir terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari proses ekstraksi, penjernihan, evaporasi, kristalisasi, hingga pengeringan. Dalam tahapan-tahapan proses ini, bisa jadi bahan haram masuk dan mencemari gula pasir. Contohnya, pada pemurnian yang biasanya menggunakan arang aktif, apabila karbon aktif ini berasal dari hasil tambang atau dari arang kayu, maka tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila menggunakan arang tulang, maka harus dipastikan status kehalalan asal hewannya. Arang aktif haram dipakai jika berasal dari tulang hewan haram seperti babi atau tulang hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Selanjutnya ada bubuk kakao. Bubuk kakao merupakan hasil nabati yang diolah secara mekanis. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu creamer. Creamer dibuat dari susu. Titik kritisnya terdapat pada bahan enzim yang dipakai untuk memisahkan keju dan whey. Apabila menggunakan enzim haram, maka status creamer yang bersangkutan merupakan haram. Yang selanjutnya itu pengental. Apabila terdapat dari bahan hewani atau gelatin, maka perlu dipastikan status kehalalan asal hewannya. Gelatin haram dipakai jika berasal dari hewan haram atau hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Selanjutnya yaitu perisa vanili. Coklat sendiri sebetulnya salah satu jenis perisa atau flavor, memberikan flavor atau cita rasa coklat. Akan tetapi flavor coklat saja tidak cukup untuk sebagai perisa, sering ada tambahan flavor lain. Salah satu yang favorit digunakan adalah flavor vanilin. Vanilin sendiri secara umum ada dua jenis. Ada vanili yang buatan atau sintetik, yang merupakan bahan kimia yang bernama etil vanilin, biasanya dalam bentuk padat dan kehalalannya tidak dipermasalahkan. Yang jenis kedua adalah vanilin alami yang sebenarnya adalah ekstrak vanili dalam bentuk cair. Yang jenis ini kehalalannya diragukan karena biasanya pelarut yang digunakan untuk mengekstrak vanili adalah campuran alkohol dengan air sehingga ekstrak vanili yang diperoleh masih mengandung alkohol yang relatif tinggi. Ada juga vanili alami yang diperoleh dengan cara bioteknologi, akan tetapi jenis ini jarang digunakan karena mahal dan kehalalannya pun tidak bisa dijamin karena dalam proses pembuatannya rawan digunakan bahan-bahan haram. Bahan yang kedua yaitu ada margarin. Berikut merupakan titik kritis kehalalan margarin. Margarin berbeda dengan mentega. Apabila mentega dibuat dari bahan dasar susu, maka margarin dibuat dari bahan dasar lemak tumbuhan seperti lemak dari minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Dalam proses pembuatan margarin dalam skala industri seringkali ditambahkan bahan pengemulsi, bahan penstabil atau stabilizer, bahan pewarna, serta penambah aroma atau flavor. Apabila bahan-bahan yang dipakai tersebut berasal dari bahan halal, tentu tidak ada masalah.
Namun apabila berasal dari produk hewani, maka harus dipastikan dari hewan halal atau hewan haram. Salah satu bahan pengemulsi yang sering dipakai adalah lecitin. Apabila menggunakan lecitin kedelai, maka tentu tidak masalah. Namun, apabila menggunakan lecitin babi, maka tentu membuat produk makanan tersebut menjadi haram. Yang selanjutnya yaitu gula. Gula merupakan bagian dari bahan yang bersumber nabati dan termasuk bahan halal. Namun, gula memiliki titik kritis yaitu pada proses pengolahannya. Proses pengolahan gula pasir terdiri dari beberapa tahapan yaitu proses ekstraksi, penjernihan, evaporasi, kristalisasi, hingga pengeringan. Dalam semua tahapan proses ini dapat memungkinkan terkontaminasi bahan haram dan mencemari gula pasir. Seperti dalam proses pembuatan gula, jika melibatkan proses refinasi menggunakan bahan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan, maka perlu dipastikan kehalalan asal hewannya. Karbon aktif haram yang dipakai jika berasal dari tulang hewan haram atau tulang hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Kemudian, bahan lain yang ditambahkan pada proses hidrolisis juga harus dicermati. Apabila menggunakan produk mikrobial, maka harus dipastikan bahwa media yang dipakai untuk mengkulturkannya adalah media yang halal. Resin yang digunakan pada proses pemurnian juga perlu diperhatikan pembuatannya dapat menggunakan gelatin. Apabila proses refinasi menggunakan resin penukar ion yang menggunakan gelatin, maka harus dipastikan asal gelatin tersebut bukan berasal dari babi atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, proses pemurniannya harus dipastikan tidak bersentuhan dengan bahan non-halal. Gula pasir berpotensi terkontaminasi secara fisik dan kimia. Cemaran kimia yaitu dapat disebabkan keberadaan logam berat dan cemaran fisik yang berupa rambut, benang, serangga, dan potongan bagian tubuh lainnya. Menurut Jasmine 2003, cemaran kimia pada gula pasir dapat berupa keberadaan balerang, dioksida, Haryadi 2001 menyatakan bahwa cemaran kimia umumnya tidak dapat dikurangi atau dihilangkan selama pengolahan. Hanya dapat ditekan seminimal mungkin melalui spesifikasi dan pengawasan bahan baku yang ketat terhadap penyedia bahan baku. Sedangkan untuk meminimalisir adanya cemaran fisik dapat dilakukan dengan menggunakan gula pasir yang berkualitas baik, sedikit atau tidak mengandung kotoran, terutama kontaminan fisik. Dapat pula melakukan tindakan pengayakan atau penyaringan sebelum penggunaan gula pasir pada proses pengkondisian. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu vanili bubuk. Vanili bubuk merupakan produk sintetis yang karakternya sama dengan esens vanili, yaitu hanya memberikan aroma dan akan terasa pahit jika terlalu banyak menggunakannya. Kritis pada vanili karena ekstrak vanili mengandung minimal 35% alkohol, tetapi ekstrak vanili tidak termasuk harm. MUI menghalalkan penggunaan ekstrak vanili sebagai bahan makanan dan minuman ketika kandungan alkoholnya kurang dari 1%. Vanili yang digunakan dalam pembuatan keripik brownies merupakan vanili bubuk dengan merek kupu-kupu dan memiliki sifat sertifikat halal. Vanili bubuk berpotensi terkontaminasi cemaran fisik, kimia, dan juga biologi. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan adalah garam. Garam adalah hasil produk natrium klorida yang digunakan dalam pangan, termasuk garam beriodium dan garam industri. Sumber iodium bisa dari kalium iodat atau iodi atau natrium iodi atau natrium iodat. Termasuk dalam kategori ini adalah garam gurih dengan penambahan MSG dan dengan atau tanpa penambahan anti kempal. Bahaya fisik garam berpotensi tercemar pasir, batu, dan kerikil. Garam juga memiliki bahaya kimia seperti tercemar logam berat. Yang selanjutnya, bahan yang digunakan pada pembuatan keripik brownies yaitu tepung mokaf. Pengolahan tepung mokaf menggunakan bantuan mikroba yaitu starter Bimo CF. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dalam produk pangan, menyebutkan bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Namun, pada tepung mokaf yang kami gunakan,
masih belum dapat dikatakan halal dikarenakan tepung yang kami gunakan merupakan tepung hasil pembuatan sendiri dan belum mempunyai sertifikasi halal. Yang selanjutnya, titik kritis pada produk minyak goreng. Salah satu bahan yang sering ditambahkan dalam pembuatan minyak goreng adalah beta-karoten. Beta-karoten adalah pigmen kuning yang berasal dari wortel yang terdapat dalam berbagai bentuk seperti alfa, beta, atau gamma yang dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Beta-karoten juga bisa berasal dari zat kimia sintesis. Walaupun berasal dari tumbuhan atau zat kimia sintesis, beta-karoten tersebut bisa jadi tidak halal. Sifatnya yang tidak stabil membuat produsen sering menambahkan bahan penstabil. Bahan penstabil minyak bisa berasal dari gelatin babi atau hewan ternak yang disembelih secara tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain beta-karoten, produsen minyak goreng sering menyaring minyak dengan bantuan karbon aktif yang perlu dikaji kehalalannya. Karbon aktif merupakan bahan pendukung atau penolong proses, seperti dalam proses penyaringan minyak, air, gula, pasir, dan sebagainya. Sumber bahan baku untuk membuat karbon aktif adalah tempurung kelapa, kayu-kayuan, serbuk gergaji, batu bara, atau tulang hewan. Dalam proses produksi, karbon aktif bersentuhan langsung dengan bahan atau campuran bahan makanan dan minuman. Oleh karena itu, kehalalan karbon aktif mempengaruhi kehalalan makanan. Karbon aktif yang berasal dari tulang hewan perlu dikaji kembali apakah berasal dari tulang hewan haram atau hewan halal yang disembelih tidak sesuai aturan syariat Islam. Sedangkan karbon aktif yang berasal dari tumbuhan bersifat halal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.